peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Jadi ketika peperangan itu dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslimin dengan mengirimkan satuan pasukan, lihat sekali bahwa Rasulullah itu adalah komandan militer terbesar di dunia yang paling benar, paling tajam kekuatan firasatnya, dan paling teliti. Beliau itu cerdik, ya, cerdik, unggul dalam masalah peperangan. Kedudukan beliau sebagai pemimpin manusia. Rasulullah ikut terjun ke dalam kancah peperangan itu melainkan ingin menampakkan kesungguhan, kebulatan tekad, keberanian, dan kejelian. Rasulullah tak pernah gagal karena karena telah dipikirkan oleh beliau secara bijaksana, mengatur strategi, mengatur pasukan, menentukan tempat, kemudian menentukan bentuk serangan terhadap musuh. Bahkan jika dikatakan beliau itu punya pola kepemimpinan yang tidak pernah dikenal di dunia. Adapun peristiwa yang terjadi pada perang Uhud, kaum muslimin itu kalah, ya, dan Hunain, ya, karena kelemahan yang ada di dalam anggota pasukan, atau mereka itu membangkang, ya kan, memang membangkang kan. Nah, dan menyalahi perintah Rasulullah. Bukan Kaum apa itu? muslimin kalah kan pada Hunain dengan Uhud, karena kan mereka pengen mengambil harta rampasan kan. Nah, itu justru pada saat orang-orang muslim itu mengalami kekalahan dalam dua perang tadi, ini kelihatan kecerdikan Rasulullah, keteguhan beliau terhadap musuh dengan kebijaksanaannya yang telah dipikirkan matang. Sehingga ketika Rasulullah terhimpit, pasukan muslim terhimpit, maka keadaan bisa berbalik dari kekalahan menjadi kemenangan yang terjadi pada perang Hunain. Padahal pada kondisi seperti itu harusnya itu akan membuat tambah buruk, ya, bagi jiwa-jiwa orang muslim. Tetapi orang muslim itu bertambah semangat dan keselamatan bagi kaum muslimin. Nah, kalau dilihat dari sisi kepemimpinan secara militer itu, tapi ada sisi lain. Beliau itu dapat menciptakan stabilitas keamanan dan kedamaian, memadamkan cobaan, kemudian menuntaskan permusuhan antara Islam dan paganisme orang Arab, mengajak manusia kepada kebaikan, membuka jalan bagi penyebaran dakwah, dapat mengenali dan menyingkap orang yang menyimpan kemunafikan, dan dapat membungkam semua pengkhianatan. Beliau pun juga bisa memunculkan tokoh dan komandan yang siap berhadapan dengan pasukan besar seperti pasukan Romawi dan Persia di pertempuran Irak dan Syam setelahnya. Mereka dapat mengungguli musuh, maksudnya itu orang Islam itu dapat mengungguli musuh dalam strategi perang, ya, sehingga mereka bisa menguasai Persia, Romawi, harta-hartanya, kebunnya, tempat tinggal, dan kekayaan. Dengan peperangan juga Rasulullah mampu membuka lahan tempat tinggal, lapangan kerja bagi orang muslim, hingga dapat memecahkan masalah yang dihadapi saat datang ke Madinah tanpa membawa harta dan tanpa memiliki tempat tinggal. Perlengkapan perang, senjata, baju besi, anggaran belanja untuk keperluan juga tersedia. Semuanya diwujudkan tanpa ada kezaliman dan kesewenangan terhadap hamba Allah. Betul, ketika Rasulullah ke Madinah, ada nggak bawa harta? Ada ndak, Mas? Ndak ada, betul, nggak ada bawa harta. Yang dibawanya cuma apa? Pakaian, minuman, nggak ada yang lain, ya. Dan makanan itu pun dihantarkan. Rasulullah pun merombak tujuan perang yang sebelumnya hendak diraih oleh masyarakat jahiliyah.
Bila sebelumnya peperangan adalah tentang perampasan, penjarahan, pembunuhan, kezaliman, kesewenang-wenangan, kebencian, permusuhan, kemudian melampiaskan dendam, mencari keuntungan dengan cara apapun, kemudian melumatkan pihak yang lemah, menghancurkan segala yang ada, merobohkan bangunan, melanggar kehormatan wanita, berlaku kasar terhadap yang lemah, anak-anak, merusak tanaman, keturunan, kemudian menciptakan kerusakan di muka bumi. Maka di dalam Islam, perang itu adalah untuk mewujudkan tujuan yang mulia, untuk mencapai kebaikan secara menyeluruh. Apa? Untuk mengangkat kedudukan manusia di segala tempat dan zaman. Perang dalam Islam itu juga untuk membebaskan manusia dari berbagai tekanan dan permusuhan, termasuk juga perbudakan. Ya. Jadi Rasulullah itu dalam peperangan ingin mengubah kalau dulu di jahiliyah itu orang kuat dialah yang memakan orang yang lemah, sekarang enggak. Orang yang lemah itu bisa menjadi kuat kayak gitu ya. Sehingga ada sesuatu yang bisa diambil dari kelemahan orang itu. Maksudnya itu kayak Bilal itu tadinya budak menjadi orang yang dipercaya oleh Rasulullah. Perang dalam Islam juga membebaskan orang yang lemah dari kaum laki-laki, wanita, dan anak-anak yang tidak punya posisi di masyarakat yang zalim. Kemudian membersihkan ya, perang Islam di dalam Islam juga membersihkan bumi Allah dari pengkhianatan, pelanggaran, dosa, permusuhan, hingga membuat bumi itu tenang, penuh kasih sayang dan perlindungan terhadap hak serta kesucian. Namun dalam peperangan ada aturan yang mengikat prajurit dan komandan. Contohnya ya, mereka ya. Sulaiman bin Buraidah meriwayatkan dari ayahnya, dia berkata, jika Rasulullah menunjuk seseorang komandan pasukan atau satuan pasukan yang dikirim ke kancah peperangan, maka beliau menasihati secara khusus agar bertakwa kepada Allah dan menyampaikan nasihat yang baik kepada orang muslim. Kemudian bersabda, berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah. Perangilah orang yang kufur kepada Allah, bertempurlah kalian. Janganlah bersikap secara berlebih-lebihan. Jangan melanggar perjanjian dan janganlah membunuh anak-anak. Beliau juga memerintahkan untuk mencari cara yang lebih mudah dan bersabda, jangan bersikap berlebihan. Kalau sudah misalnya dibunuh kayak gitu, jangan sampai kayak Hindun itu dikunyah hatinya, nggak usah. Dan jangan melanggar perjanjian kalau ada perjanjian di antara musuh dengan kaum muslimin, ya. Juga jangan bunuh anak-anak, nggak boleh gitu ya. Kalau orang kafir enggak. Nah, Rasulullah juga memerintahkan untuk mencari cara yang lebih mudah, ya. Kalau ada cara yang lebih mudah, kenapa dipersulit? Nah, carilah cara yang mudah, jangan mempersulit. Ciptakanlah ketenangan, jangan membuat mereka lari. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi kalau misalnya kayak nggak ada air, udah tayamum aja gitu ya. Pada saat perang tidak mesti harus berdiri sholat berjamaah semua, enggak, tapi ya ada yang sholat, kemudian ada yang berjamaah, kemudian ada yang sholat lagi berjamaah, kayak gitu. Jangan dipersulit ya. Jika beliau mendatangi suatu kaum pada malam hari atau musuh ya pada malam hari, maka beliau tidak menyerbu kayak orang Palestina itu, orang Israel itu diserbu kayak gitu, malam-malam mereka dibom. Jadi Rasulullah membiarkan dulu sampai esok harinya. Beliau melarang melakukan pembakaran, membunuh anak-anak, membunuh wanita dan menghajarnya, dan melarang untuk merampas.
Beliau juga melarang melakukan perusakan terhadap tanaman, keturunan, melarang menebangi pohon kecuali jika sangat diperlukan sebagai siasat perang dan tidak ada pilihan lain kecuali itu. Beliau bersabda saat menaklukkan Mekah, "Janganlah sekali-kali kalian memaksa orang yang terluka. Jangan mengejar orang yang melarikan diri. Jangan membunuh tawanan." Ada beberapa orang sahabat yang melakukannya tanpa perintah Rasul, kan Mas ya? Yang ada yang melarikan diri kayak Khalid ya, ya kan? Khalid itu membunuh kan? Membunuh siapa waktu itu lupa Umi. Langsung membunuh di suatu kaum, akhirnya ditegur Rasul kan? Nah kayak gitu nggak boleh. Beliau menegaskan larangan membunuh orang yang terikat dalam perjanjian dengan bersabda. Nah ini karena pada saat itu orang Muslim itu masih terikat perjanjian, makanya Rasulullah juga membunuh. Nggak tahu di dalam hati. Barang siapa yang membunuh orang yang terikat dalam perjanjian, maka dia tidak akan mencium bau surga. Sesungguhnya bau surga itu tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Dan masih banyak aturan lain yang membersihkan kejahiliahan yang terjadi pada masa sebelum Rasulullah ada. Dan bagi umat Islam, perang itu adalah suatu jihad yang tertinggi. Pada bulan Zulqaidah atau Zulhijjah tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah mengutus Abu Bakar untuk memimpinnya. Jadi ada haji bagi orang-orang orang Muslim. Nah, yang disuruh memimpin haji pada saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya harus ada pemimpin, Dek. Iya boleh, nggak ada, maksudnya itu nggak ada pemimpin juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau ada pemimpin itu kan teratur, ada arahan, jadi satu fokus, satu ininya ya. Jadi orang-orang tuh enak kayak gitu melaksanakan hajinya. Kemudian turun permulaan surat At-Taubah yang mengugurkan perjanjian antara orang musyrik kafir Quraisy dengan Rasulullah. Beliau juga mengutus Ali bin Abu Thalib sebagai wakil beliau, ya. Akhirnya Ali dapat bertemu dengan Abu Bakar di tengah perjalanan. Abu Bakar bertanya, "Engkau sebagai pemimpin rombongan ataukah yang dipimpin?" Ali menjawab, "Tidak, aku adalah orang yang dipimpin." Jadi Ali tadi juga menyerahkan kepemimpinan itu kepada Abu Bakar As-Siddiq karena Rasulullah kan mempercayakan Abu Bakar, ya. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan. Abu Bakar bersama orang-orang berhaji. Saat penyembelihan kurban, Ali berdiri di dekat jumroh lalu menyerukan azan seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah sebelumnya. Jadi pada saat Abu Bakar itu berhaji dan orang muslim berhaji, Ali yang disuruh menyerukan azan. Setiap orang yang terikat dalam perjanjian, maksudnya perjanjian antara orang kafir tadi ya, orang kafir Quraisy dengan Rasulullah ya, umat Islam ya, diperintahkan untuk menggugurkan ikatan perjanjiannya dan diberi tempo selama 4 bulan. Jadi nggak ada lagi perjanjian itu. Kemudian Abu Bakar mengutus beberapa orang untuk menyampaikan pengumuman. Jadi Abu Bakar isinya seperti ini. Setelah tahun ini tidak boleh ada seorang musyrik pun yang menunaikan haji dan tidak boleh ada seorang pun yang tawaf dalam keadaan telanjang. Dulu orang-orang itu tawaf itu dalam keadaan telanjang. Islam lah yang bikin ada syariat berhaji. Perintah untuk haji itu kan orang mukmin muslim. Sedangkan orang kafir di situ haji tawaf, melaksanakan rukun itu apa? Untuk menyembah berhala. Tradisi ini nih yang memang ada pada saat itu orang tawaf
ya, pada sebelum Nabi itu ada, tapi itulah bukan menyembah Allah kayak gitu, untuk ibadah kepada Allah. Pengumuman ini jadi menandai bahwa Jazirah Arab itu sudah dikuasai oleh orang Islam.